pertanyaannya lah. 3 macam teman. Kalau 3 macam kau semacam sejam setengah, berarti 4,5 jam. Ini Semesa itu sudah. Bapak lebih lah. Kita ringkas saja cepat-cepat lah. Kalau mengenang uang, saya sudah ada. Pertama, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat? Karena kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Ya dah. Orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak diwajibkan untuk sholat. Ada orang Kristen diwajibkan sholat? Tidak, karena kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, makanya kita wajib menjalankan perintah Allah. Pertama adalah sholat. Ya tuh. Yang kedua, cepat apa sih? Yang kedua, kenapa kita diperintahkan sholat? Karena kita makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Contoh, ada malaikat, binatang, manusia. 3 makhluk itu. Malaikat, binatang, manusia, 3 macam. Pertama malaikat, Allah ciptakan cuma pakai akal, nafsu tidak ada. Yang kedua, binatang, Allah ciptakan cuma pakai nafsu, akal tidak ada. Yang ketiga, Allah ciptakan manusia punya akal dan punya nafsu. Coba kita lihat malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah salah. Tidak pernah salah malaikat itu. Wajar karena tidak punya nafsu. Ya, karena tidak punya nafsu, wajar malaikat tidak pernah salah. Wajar malaikat itu tidak pernah korupsi. Wajar malaikat itu tidak pernah selingkuh. Karena tidak punya Aduh kita lihat, kita dengar sejarah malaikat Jibril korupsi ayat. Yang menyampaikan ayat kepada Nabi siapa? Malaikat Jibril. Pernah kita dengar cerita bahwa malaikat Jibril sudah korupsi ayat? Ada? Tidak pernah. Malaikat Israel salah mencabut nyawa orang. Ada kita dengar? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah salah? Karena tidak punya nafsu. Sebaliknya binatang yang setiap hari kita nampak salah, ya kan? Coba kita lihat kambing. Kambing itu kalau lewat di depan kita, kalau di depan rumah kita itu ada daun ubi. Kalau dia nak makan daun ubi itu, apakah dia minta izin dulu pada? Dah, wajar binatang. Jadi ada orang yang tidak minta izin ngambil hak gitu, berarti bukan saya yang ada binatang tu, ya, ibu bapak lah yang ada. Ya bu ya, wajar binatang itu salah setiap hari karena tidak punya akal. Nah kita yang diciptakan Allah paling sempurna di antara 2 makhluk tadi, punya akal dan punya nafsu. Kadang akal naik, kadang nafsu yang naik. Begitu akal kita naik, insya Allah derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Tapi begitu akal kita nurun, derajat kita lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa buat kita? Dengan adanya kita melaksanakan sholat, pelan-pelan Allah ingin mengikis sifat keji dan munkar yang ada dalam diri kita. Apa itu sifat keji dan munkar? Bu, sifat keji dan munkar itu apa? Penyakit hati, iri, hasut, sombong, takabur, dengki, SMS. Tahu SMS? Apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang
bahaya penyakit itu. Tetangga beli TV baru awak demam seminggu. Tetangga beli motor baru awak masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil mati. Gara-gara susah melihat orang senang, senang melihat orang bahaya penyakit itu, jangan dibagi makan. Bahaya. Ya. Nah, Allah berkeinginan dengan kita melaksanakan sholat pelan-pelan kita sifat keji dan mungkar yang ada dalam diri kita. Kalau sifat keji, mungkar itu penyakit yang ada dalam diri kita nih, Bu. Itu penyakit iri, dengki dengan tetangga. Itu kata Nabi ibaratkan api yang sudah menyala, api yang sudah hidup. Sedangkan amal ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, apapun ibadah yang kita lakukan, itu ibaratkan kayu bakar yang sudah kering. Kalau dua macam ku ada dalam diri kita, nah itulah yang bahaya. Ibaratkan api yang sudah hidup bercampur dengan kayu bakar yang sudah kering. Apa yang terjadi? Habis, hangus. Begitulah tanpa kita sadari, amal ibadah yang sudah kita lakukan habis dimakan oleh penyakit hati, penyakit dengki, iri, sombong, padek atau orang. Ya lah, itu namanya penyakit hati. Aku gosok tadi itu. Ya, karena penyakit hati itu akan ada orang tuh semayang rajin, tapi ngunjing orang rajin. Ya kan? Semayang rajin, tapi ngunjing orang rajin. Ada orang semayang rajin, tapi korupsi. Ada tak? Semayang rajin, berdoa rajin, tapi dengan tetangga dia tegur sapo. Banyak. Mana enggak ngasih kok? Nanti ngok muku mana? Balik. Ah, tuh. Ya. Semayang rajin, tapi dengki dengan tetangga, suka mengambil hak orang lain, itu sama saja kosong-kosong. Amalnya habis dimakan oleh api itu tadi. Tanpa kita sadari ternyata amal kita tak dogi, dimakan oleh penyakit dengki itu tadi. Ya, pernah dengar? Pernah tak saya bawakan lagu Bujang Sakban dulu sekarang? Halo? Dengar? Belum. Ya kan? Sama dengan hadis Nabi itu, syair itu sebenarnya. Tahu Bujang Sakban? Tahu artis kita Tebo? Ayo, kabarnya lah meninggal. Bujang Sakban itu katanya apa? Apalah kuno tunggang tunggit sembahyang, kalau kerja mengunjing orang. Ya kan? Sembahyang tunggang tunggit karena pelelo terkung lewat sampai di pohon. Lu nak sampai rumah lagi lah kunjung orang. Ya kan? Jadi ibu dipikir-pikir sebelum berkaidah bertepi. Jangan semakin tua semakin menjadi-jadi. Sadarlah diri, hidupkan mati. Ya, dari Bunguran Tau Langkat, di situ jalan ke Jambi. Orang yang kena kurap, kamu gatal sendiri, kamu busuk hati, kamu iri hati. Sama tak dengan hadis Nabi ini? Apa sambungannya apa? Susah memang susah bertetangga setan. Kaya orang digunjingnya, miskin orang dibencinya. Aku yang tetangga setan namanya. Uang kayu digunjingnya, uang miskin dibencinya, itu tetangga setan tuh Bu. Kalau ada tetangga macam itu tuh pindah lah. Gak bisa pindah. Itu yang kaya macam itu lah. Itu yang bahaya.
Artinya apa? Jangan menjadi orang seperti itu. Ya, jangan menjadi orang seperti itu. Itu yang habis amal ibadah kita. Yang sudah capek puasa setiap tahun itu sebulan, sholat 5 waktu taat, tapi hatinya kotor. Merasa saya yang paling alim, saya yang paling pintar, saya yang paling kayo. Yang ngaku dewe itu apa kira-kira? Cengkok. Ngaku dewe itu yang nyebut nama dewe itu cengkok. Ya lah. Ngaku awak yang pandai, awak yang benar. Ya kan? Awak yang pandai kalau belajar dengan orang itu tidak sah, belajar dengan awak kan main gaya macam kayak gitu ya. Ya jangan. Itu sombong namanya itu. Nah, jadi kalau hati kita bersih, Bu, dengan adanya kita melaksanakan sholat, insya Allah hati kita bersih. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah hidup akan tenang. Ya, hidup akan tenang. Mau hidup tenang? Bagaimana contoh hidup tenang? Hidup tenang itu, saya contohkan ya. Hidup tenang itu hidup seperti model tukang parkir. Salah hati saya sampaikan. Tukang parkir itu, ada tukang parkir sih kau? Mana? Pak Imam itu merangkap, tukang parkir iyo, imam iyo, yang merangkap itu yang mantap tuh. Semua pekerjaan kita, selagi itu halal, baik, semua diizinkan oleh Allah. Tidak ada pekerjaan yang hina di dunia ini, selagi itu baik. Yang hina itu yang punya jabatan tinggi tapi mempergunakan jabatan itu untuk korupsi, untuk tidak mengadili hukum. Itu hina tuh. Tapi di hadapan manusia boleh dia terhormat, di hadapan Allah dia hina. Jangan. Ya. Jadi itu hidup pada tukang parkir, kamu udah tukang parkir. Belajar dengan bapak kau, dengan apa kau? Tukang parkir itu kita lihat di pasar hari Sabtu, tadi ada. Coba kita lihat tukang parkir, mobil banyak, motor banyak, macam-macam mereknya. Ada pernah yang sombong lah. Pernah sombong lah. Enggak kan? Lantai mobil banyak, pernah banyak. Tak pernah yang sombong. Nanti kalau udah siang, udah banyak orang yang pulang, mobil habis, motor habis. Tidak sedih juga. Sedih tidak? Ya, santai aja. Santai malah senang loh. Ya kan? Itu cerita pendek tapi muatannya lumayan tasawuf itu. Nyengir tapi mikir. Apa tasawufnya di mana? Nah, ternyata tukang parkir itu tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Betul. Kalau kita merasa memiliki harta, kita memiliki kebun sawit, kita memiliki pangkat, kita merasa memiliki, pasti kita takut kehilangan. Betul. Tapi kalau merasa ini semua segera titipan dari Allah, kita lahir sama dalam keadaan telanjang bulat. Ada yang lahir sudah pakai jilbab ada? Tidak ada, sama. Jantan betina dalam keadaan telanjang bulat. Oh ternyata sekarang sudah punya mobil, sudah punya harta, jadi orang kaya, jadi pejabat tinggi. Itu sekedar titipan Allah. Bukan itu. Nah, kalau berbicara titipan, pertama titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ya Bu ya, sekedar titipan. Ada orang dititipkan jabatan oleh Allah jadi pejabat sombong. Ada kita nampak pejabat sombong. Belambun pejabat sombong. Begedu, kalau bahasa itu begedu lah. Pejabat sombong. Ada nampak pejabat sombong? Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu? Tidak tahu? Pernah dengar Fir'aun? Pernah. Fir'aun itu pejabat sombong dulu. Itu pejabat kita yang sekarang yang sombong-sombong itu anak buah Fir'aun tuh. Dititipkan oleh Allah jabatan sombong.
mentang-mentang awak yang jadi pemimpin, ya, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke, tuh sifat pisau seperti itu tuh. Orang miskin yang salah, orang lemah yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi begitu orang kayu yang salah, orang yang berpangkat tinggi, orang bangga yang salah, hukum pura-pura tidak tahu. Itu hukum pisau namanya itu. Kalau ada yang pemimpin seperti itu, anak buah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu sudah pasti masuk neraka. Jangan diikuti. Ya. Jangan sombong mentang-mentang bau jadi bini RT, tidak ada sapu be. Ada bini RT juga. Mana bini RT mana? Mana bini RT mana? Dari RT Sikoda, RT Sanu. RT lama. Dah RT Sikoda, mohon maaf ya Pak RT ya. Dah RT Sikoda. Dah sengaja tadi. Jadi itu jangan segera titipan Allah. Ada orang dititipkan harta oleh Allah jadi orang kaya sombong. Ada gitu nampak orang kaya sombong? Hah? Orang kaya sombong ada nampaknya? Banyak. Segalung atau banyak atau orang kaya sombong. Terbukti bahwa yang risiko miskin galon. Kayu, benar? Iya kan? Apa bukti bahwa yang sombong mentang-mentang kayu dengan kawan milih? Tak perlu nak atau berkawan dengan orang miskin. Mentang-mentang kayu jalan tak lagi minjak tanah, tukut tilanak namanya bu. Termasuk kami di belakang tu untuk pigau. Dititipkan Allah harta jadi orang kaya sombong. Kita orang kaya orang miskin itu saling membutuhkan. Betul? Kenapa kita dipanggil orang kaya? Karena sekeliling kita ada orang miskin. Coba kalau sekeliling kita kaya balon, apakah kita dipanggil orang kaya? Tidak. Kenapa kita dipanggil kaya? Karena ada orang miskin. Nah itu saling membutuhkan, orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin untuk orang kaya. Di mana buktinya? Coba kita lihat ketika kita buat hajatan sedekah. Kan masak-masak tuh. Coba kita lihat yang ngacau gulai di bawah tuh orang kaya bukan miskin. Yang sedekah tuh orang kaya lah. Mau suruh orang kaya tuh lah ngacau gulai. Nak lagi ke? Kaya enggak. Berarti saling membutuhkan. Kayu butuh orang miskin butuh orang kaya. Saling membutuhkan, jangan sombong. Tadi orang kaya. Dengar tuh. Ya jangan sombong. Itu namanya titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga dengan baik. Itu ilmu tukang parkir. Titipan harus dijaga dengan baik. Namanya juga titipan. Ya, contoh Nur Hadi, saya numpang nitip motor kata orang. Boleh. Kaca spion pecah, knalpotnya hilang, bannya kempes ketika orang mau ngambil. Marah tak? Marah. Apa bedanya? Kenapa saya nitip? Kenapa tidak dijaga dengan baik? Kan gitu. Apa bedanya Allah titipkan anak 3 orang di rumah kita? Tidak kita jaga dengan baik. Yang satu pemabuk, yang satu pemaling, yang satu pencuri. Sama. Saya udah tes tadi. Kalau tidak ada yang protes mati lah gantung. Apa bedanya Allah titipkan anak 3 orang di rumah kita? Yang satu penjudi, narkoba, penzina. Marah Allah. Marah. Anak ini adalah titipan dari Allah. Amanat dari Allah. Orang yang tidak bisa menjaga amanat adalah khianat. Dan orang yang khianat itu adalah dosa Jadi hati-hati dengan titipan Allah. Anak ini adalah titipan Allah. Anak ini bisa menyeret kita ke surga, bisa menyeret kita ke neraka. Tergantung didikan kita semasa dia masih kecil.
Kalau jadi apapun mereka ke depannya, kalau sudah kita titipkan iman sejak sedini mungkin, insya Allah. Makanya di antar pengajian, antar ke madrasah, dong madrasah kok. Ano? Hidup. Tak buat jatuh yang berani apa itu? Hidup merasa dah. Macam tu lapangnya merasa gitu kok. Kadang hidup, kadang mati. Mesti semacam mobil ambulan. Kadang hidup, kadang apa penyakitnya? Kalau punya hidup terus apa penyakitnya? Kadang hidup, kadang mati tu. Minyaknya kok. Penyakitnya satu cuma. La yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Itulah penyakitnya tu. Titipkan kabar pengajian, jangan sekedar titipkan, bayar. Ya ilmu masa yo orang ajar anak kita ngutang. Kita berharap anak kita mendoakan kita besok, tapi kita ngutang. Pantas saya kira-kira itu. Di tempat kami, saya termasuk guru madrasah di Maluku Intan. Kami buat pertama dulu sebulan itu 20.000. Sebulan itu berapa hari? 30 lah. Tak sampai 1.000 sehari. Sebulan 20.000 kami buat 5 bulan enggak. 20.000 sehari. Jajan anak bisa jadi 10.000 sehari. Itu yang kecilnya tuh. Ya kan? Nah, bayar ngaji untuk mendoakan kita lah sudah dalam kubur besok 5 bulan enggak? Tidak mau bayar. Ya. Akhirnya karena keberatan 20.000 sebulan, kami ubah menjadi 5.000 seminggu. Sama. Hasilnya beda. Hasilnya beda. Coba kita lihat. Ketika kita mengeluarkan uang 20.000 langsung hilang, pasti keberatan. Tapi kalau 5.000 kok, 5.000. Minggu besok bayar 5.000. Beda hasilnya bu. Kalau cukup lah besok. Di karton Korea enggak tuh. Ya. Jadi titipkan ilmu kepada anak-anak kita. Insya Allah generasi penerus kita adalah anak-anak kita. Ya bu ya. Karena anak-anak kita sekarang sudah kuat godaannya, HP, internet, macam-macam godaannya. Kalau sudah hancur dengan yang namanya internet itu banyak itu judi online, porno, film-film porno dan sebagainya itu bisa menghancurkan. Kalau tidak ada iman, tidak ada yang mengekang nafsu tersebut. Paham ya bu ya? Pak ya? Anak adalah amanat dari Allah. Semua titipan Allah sejak dari kita lahir sampai kita sekarang sampai mati akan dimintakan pertanggungjawaban besok. Akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang akan menjawab pertanyaan Allah di hadapan Allah besok bukan bibir. Karena Allah tak percaya dengan bibir kita kok. Bibir kita kok padek ke otak. Ya lah. Allah tak percaya tu. Apa buktinya tu? Surat Yasin. Nah, boleh baca surat Yasin. Kata Allah apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anaknya Allah. Terlambat. Ada nggak surat Yasin? Ayat berapa? Ayat pokoknya ada dalam Yasin. Ya. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut mereka kami kunci, kata Allah. Mulut itu bisa bercakap, bisa bercakap. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka yang akan memberikan kesaksian kepada kami. Untuk apa itu? Bima kanu yaksibun, untuk kita bertanggungjawabkan kegiatan hidup kita semasa kita hidup di dunia. Tak bisa kita utara. Semasa hidup di dunia kalau kita salah, maling,
korupsi dan lain sebagainya, kita bisa berlindung. Tapi kalau di hadapan Allah tidak bisa berlindung. Tuh, titipan ilmu tukang parkir tuh. Ya, jaga hati, insya Allah hati bersih, hidup akan tenang. Jadi itu ya, Bu ya. Ya Bu. Ya. Bapak iya ya. Yang terakhir. Apa Bang? Tidaklah. Yang terakhir sebagai penutup, sama-sama kita sadari bahwa hidup di Lubuk Berenang ini merantau. Dan orang yang merantau itu pasti pulang kampung. Betul? Orang yang merantau itu pasti pulang kampung. Bodoh. Tahu bodoh? Bengak. Orang tahu merantau tapi tidak mau pulang kampung. Itu bodoh namanya tuh. Orang pulang ke kita yang hidup di Lubuk Berenang ini pasti pulang kampung karena kita merantau di situ. Kemana kampung itu sebenarnya? Di akhirat. Ya. Dan orang yang pulang kampung itu seharusnya senang. Senang nak pulang kampung itu? Senang. Coba kita lihat. Ada keluarga kita yang merantau. Ini bentar lagi puasa nih. Begitu lebaran mereka pulang kampung. Senang nggak? Senang pulang itu senang. Senang pulang itu. Yang kedua, dulu zaman kita sekolah dulu, ada guru yang marah, pada nyubit, ada pengumuman bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Senang nggak? Senang pulang itu sekarang selesai kita hidup di Lubuk Berenang, kita pulang kepada Allah. Senang nggak? Nah, ada 3 orang yang senang. Yang lain-lain tidak lagi yang senang. Dijawab senang, takut sebagian. Ini bahaya. Apa yang membuat kita ragu untuk menjawab senang? 2. Pertama, kita terlalu mencintai sesuatu sehingga takut pisah. Terlalu cinta laki, takut laki terlalu cinta kepada bini, takut. Suami istri terlalu cinta kepada kebun sawit, takut mati. Terlalu cinta dengan mobil, harta yang banyak, takut. Nah, terlalu cinta dengan dunia, sehingga itulah yang membuat kita takut mati. Itulah yang membuat kita ragu untuk jawab senang. Ya kan? Yang kedua, kita merasa modal cukup. Aku paling bahaya. Kalau nanti modal balik kampung, bahaya. Lapu ini merantau, masa ya nanti modal. Nanti oleh balik. Belum sempat sembahyang mati. Nah, itu bahaya tuh. Belum sempat bertegur sapu dengan tetangga, mati dalam keadaan tidak bertegur sapu. Nah, bahaya. Makanya yang ada bertegur sapu tuh ke sapu lah bego, pura-pura minta air pun. Ya, takutnya mati. Karena kita pasti mati, Bu. Pak, pasti ada yang menjamin hidup kita selama-lamanya. Dah tuh mati sepandai apapun kita. Ada kita kenal raja pop dunia, raja pop, penyanyi pop dunia Michael Jackson. Tahu? Saya udah tahu. Michael Jackson itu raja pop dunia, mati. Apa lagi penyanyi Robana? Tambah mati. Presiden Indonesia yang pertama kali itu, orang nomor 1 di Indonesia siapa? Soekarno Hatta, mati. Apalagi RT. Jangan RT itu lah. RT itu insya Allah lamui. Ya. Mati. Tidak tahu jaminan kita hidup selama-lamanya dah. Ya. Artinya buat kita harus kita menyadari, kalau kita ngikut Nabi meninggal umur berapa?
63 tahun. Kalau sore hari ini umur kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Waspada. Dikit-dikit. Kalau sore hari ini umur kita sudah 62 tahun 11 bulan, itu jangan membantangi makan. Yang selama udah bisa makan ikan asin, go ahead lah. Tinggal sebulan nih. Itulah. Aduh. Dia bayu. Artinya buat kita, mari kita sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal. Kalau bekal banyak, bekal cukup, insya Allah pulang itu senang. Pulang itu senang, senyum, bahkan orang sakaratul mautnya ada senyum karena bekal cukup. Pada petai juga nak saya buah. Ada kembali petai. Iya, jangan. Oto awak kali belum. Oto kawan biar kawan. Durian orang, durian awak. Kadang bersobut dengan orang tua nih. Ayo nih ya. Mubazir itu kalau punya kita, punya gang sama di orang lah, ya kan? Iya, jangan. Jadi itu, mari kita sama-sama persiapkan bekal. Kalau ada bekal, insya Allah pulang senang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bu ya, mohon maaf atas kekacauan saya. Saya tadi sampai kemana-mana bercakap, saya mohon maaf. Terutama saya mohon maafnya yang kepada PRT. Karena banyaknya yang menyinggung perasaan. Ya, mau maafin saya Bu? Ibu mau maafin saya? Bapak mau? PRT mau PRT? Mau. Saya tadi sengaja nih lah. Bukan tak sengaja dah. Zaman kita gini dah masuk di sindiran main ni dah. Nak dipanggil lu keraso. Oh rupanya awak. Ya mungkin ada rasa sakit tadi di hati. Aduh sakit ni anak dia awak maning apa tu ceramah. Nah mungkin dengan ada kita mendengar ceramah tu hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin. Yang tadinya tidak mau menerima nasihat atau saran dari orang, insya Allah akan diterima. Dibersihkan hati kita, mau menerima saran masukan dari orang lain, itu yang terpenting. Ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Mari kita tutup acara kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah. Nih, saya juga minta tolong doanya. Kebetulan istri saya sekarang dalam keadaan hamil, dalam keadaan proses kehamilan. Maksudnya penyampaian. Ambil yang eloknya, tinggalkan yang buruknya selain daripada selok. Selok masing-masing lah. Kalau bubuk mau balik tadi bubuk mau di rumah bubuk lah mau balik. Yang selok kawan itu salah tangkap. Kata Ustaz tadi ambil yang eloknya. Bawalah selok bubuk di rumah, bawalah selok kawan yang elok, jangan. Kawan. Maksudnya penyampaian itu ambil yang eloknya, yang buruknya jangan dibawa balik. Itu maksudnya ya. Kita sama-sama baca surat Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah. Pertama doa saya tadi tolong diaminkan kalau mau seikhlasnya. Ya Allah, Bu, Pak, hamil yang istri saya sekarang ini, saya minta didoakan mudah-mudahan disehatkan keduanya, ibu istri saya dan janin yang dalam kandungannya, mudah-mudahan disehatkan Allah. Dan mudah-mudahan sampai waktunya dia melahirkan, mudah-mudahan Allah normalkan dia melahirkan. Normal, sehat keduanya, ya selamat keduanya, maknya selamat, anaknya selamat. Amin. Mudah hendaknya melahirkan, cukup di dusun lah, payah bawa kemana-mana. Amin. Dan kalau bisa permintaan saya kepengen anak laki-laki. Kalau diberi Allah, insya Allah. Kalau bagi perempuan ya alhamdulillah. Jadi itu ya Bu, kita sama-sama berdoa, baca Fatihah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Yang kedua, doa kita umum, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh yang salehah.
yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah. Amin. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan berkat kita sama-sama baca suratul Fatihah yang tadinya tidak ketegur sapu, mudah-mudahan balik dari itu lah elok. Yang tadinya banyak utang, Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki untuk melunasi utangnya. Amin. Dan mudah-mudahan segala cita-cita kita Allah kabulkan, segala amal ibadah kita Allah terima, jadikan pahala, dan segala dosa kita mudah-mudahan Allah ampunkan. Ila haziniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau sakitnya nanti lebih undangi. Kalau kurang masih penasaran, nomor telepon masih ada di Bang Fauzan. Makasih ya. Saya akhiri billah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.